Oke, Selamat silakan dokter. sore sahabat Eljon. Ya, hari ini sebenarnya programnya program mingguan ya. Cuman mungkin dikarenakan saat sekarang ini kita on airnya dari masing-masing dari rumah gitu ya. Jadi ya banyak sekali kendalanya ya. Jadi kita nggak bisa ketemu langsung sehingga banyak sekali halangan ya. Jadinya kadang-kadang sebulan sekali juga ini acara ya. Tergantung dari kesibukan saya juga ini. Nah ya, oke. Kita kembali lagi pada minggu ini kita angkat topik yang di luar COVID. Ya mungkin kita udah selama ini terus tentang COVID ya. Kita juga terkepikiran bagaimana caranya keluar dari COVID ini ya. Tapi sekarang bosen lah kita membicarakan tentang COVID. Ada masalah lain juga yang istilahnya juga selalu menyertai ya, istilahnya dalam masalah kesehatan ya, tidak terpengaruh dengan COVID. Hari ini kita akan membahas tentang menyusui ya, tentang menyusui. Jadi ya istilahnya menyusui ini ya juga tidak terpengaruh COVID ya. Tetap walaupun bagaimana kayak seorang ibu tetap harus menyusui anaknya kayak gitu ya. Nah jadi hari ini kita akan membahas tentang menyusui. Sekarang sudah bergabung dengan kita ya. Beliau ini adalah dokter konselor laktasi, konselor menyusui ya. Saat ini bertugas di RSIA Muaya Pangkal Pinang ya. Banyak sekali juga sudah berpengalaman sekali. Mungkin sekarang udah tahun kelima sebagai konselor menyusui ya. Dokter Dia Pitaloka. Dokter ya, silakan boleh apa pendengar. Silakan, Oke dokter, terima kasih. Oke dokter, terima kasih dokter Yoza. Selamat sore sahabat Eljon dan para pendengar semuanya. Saya perkenalkan diri saya dulu ya dok ya. Saya dengan dokter Dia Pitaloka. Kebetulan memang saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Muhaya di bagian manajemennya dan saya berpraktek sebagai konselor di Muhaya. Dan saya juga untuk sekarang sih masih dipercayai sebagai direktur Rumah Sakit Al-Sani ya dok ya. Hari ini topik kita apa dok? Fakta mitos menyusui ya dok ya? Iya maksudnya banyak sekali ya. Ini pertanyaan dari ibu-ibu itu. ASI adalah sebuah sebuah proses yang sebenarnya sangat manusiawi ya, dari dulu sudah ada dan itu juga berlangsung secara sangat natural ya. Jadi sebenarnya sih dibiarkan saja, setelah ibu melahirkan pasti ada gitu ya. Cuman memang sekarang banyak sekali mitos dan gitu ya, dan ini sangat mempengaruhi tingkat stres seorang ibu ya. Dan ibu itu kalau stres mampet tuh nggak akan keluar kayak gitu ya. Ya sekarang saat ini sendiri, nah gimana nih dok, berdasarkan pengalaman Anda gitu ya, apa nih kira-kira yang sering menjadi ini ya, sering menjadi suatu kerisauan nih dari pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu saat ini. Silakan dok. Ya. Yang pertama itu dok, kita bahas dulu ya dok ya, menyusui itu apa sih sebenarnya gitu ya. Menyusui itu kan adalah suatu proses ya dok ya, di mana seorang bayi itu menerima air susu dari payudara ibunya ya. Di mana dengan proses ini banyak manfaat yang bakal didapatkan oleh seorang ibu dan seorang bayinya. Dimana kita tahu memang ASI itu sendiri kan dok memang makanan yang terbaik buat si bayi. Kenapa dikatakan yang terbaik? Ya karena memang ASI ini paling mudah diserap dibandingkan makanan yang lain gitu kan. Terus ASI ini juga kandungannya yang kita tahu dia sangat banyak kandungan yang mungkin di makanan yang lain belum ada gitu kan. Kandungan yang di ASI ini. ASI ini bisa ada kandungannya laktosa banyak, terus ada asam esensial, DHA, ada taurin, laktorin, itu kan gunanya buat neurotransmitter si bayi gitu kan. Buat si ibu juga sangat bermanfaat. Ketika dia menyusui itu akan banyak manfaat yang didapatkan ibunya. Yang pertama itu ketika habis lahiran ya dok ya.
ketika dia habis lahiran, faktor stres si ibu sangat tinggi ya dok ya. Tapi dengan cara dia menyusui bayinya itu mungkin akan lebih menenangkan ibu sebenarnya kalau si ibu itu lebih menikmati proses menyusuinya. Itu yang pertama yang bisa didapatkan seorang ibu. Yang kedua itu dengan dia proses menyusui itu dapat membuat kontraksi rahimnya sehingga dia mengurangi dari pendarahannya dok ya. Itu bisa juga. Terus manfaat juga yang bisa didapatkan seorang ibu dengan adanya hormon prolaktin itu, dia itu kan akan menekan indung telur dok dari si ibu itu, sehingga akan menekan dari fungsi dari headnya dok, kesuburan. Jadi kalau seorang bayi itu disusui eksklusif sama si ibunya dalam 6 bulan pertama itu, insya Allah head atau kesuburannya juga aman gitu kan ya dok ya. Itu kalau untuk manfaat buat seorang ibu dan seorang bayinya. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas dok, fakta dan mitos dalam menyusui ya dok ya. Yang pertama itu yang sering datang. Sebelum kita itu ya, dok, sebelum ada satu pertanyaan menarik nih ya. Istilahnya kalau bila ibu itu habis melahirkan, gitu ya. Kadang-kadang dia punya kepercayaan diri yang kurang kayak gitu ya. Jadi dia beranggapan bahwa ASI itu nggak ada pada saat awal. Dia bawa ke tempat kita itu ya untuk melahirkan, biasanya sudah dengan sufor. Gitu loh. Nah, ini kan karena dia ketakutan, wah nanti bayinya bakal lapar. Nggak apa-apa. Mungkin itu dulu deh untuk awal ya, saya rasa hal itu perlu dijelaskan. Silakan dok. Untuk yang pertama dok, kenapa ASI itu tidak keluar pada kelahiran pertama pada seorang ibu sehingga membuat ibu itu tidak pede dan mengasih susu formula terlebih dahulu pada si bayi. ASI tidak keluar pada hari pertama itu sebenarnya hal yang normal dok sebenarnya. Kenapa? Karena hormon progesteronnya itu kan masih tinggi dok. Tapi kita perlu bantu di sini si ibunya. Kita dengan ketemunya kita misalnya di rumah sakit, dengan kita harus edukasi ibunya. Kalau enggak ibunya akan langsung mengasih support. Dengan ibunya kita edukasi, kita bilang, ibu untuk hari pertama itu memang hal yang normal, ASI itu tidak keluar. Jadi ibu tidak perlu takut. Jangan takut bayinya itu akan kelaparan. Normalnya juga kalau bayi sehat itu 3 hari atau 72 jam itu nggak ada masalah kalau kita nggak kasih ASI ya dok, kalau dia sehat, untuk bayi yang sehat. Nah, tapi di sini saya pengennya maksudnya ketika dia baru lahir, saya akan lakukan maksudnya IMD gitu kan. IMD itu sangat mendukung untuk faktor pengeluaran ASI-nya dok. Kenapa? Dengan dilakukan IMD itu kan bayi kan ketika dia lahir, kita dekapkan si bayinya ke dada ibunya dan seiring proses itu kan bayi itu kan belajar menghisap. Dengan proses dia menghisap itu, si bayi nanti akan merangsang nih saraf yang di sekitar payudaranya itu sehingga membuat hormon hipofisisnya itu teraktif. Dengan hormon hipofisis itu teraktif ya akan memproduksi hormon prolaktin dan oksitosin sehingga disitulah akan terjadinya proses nanti pengeluaran ASI untuk hari itu. Kalau ibunya dilakukan pertamanya dirangsang untuk menghisap bayinya, tapi ibu ini kan di hari pertama kadang-kadang dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu kan, makanya si bayi itu tidak dirangsang untuk menghisap ke payudaranya. Itu juga bisa membuat ASI itu tidak keluar memang karena tidak ada proses yang seperti itunya tadi. Terus untuk oksitosin ini kan memang sangat dipengaruhi dok ya oleh psikologi seorang ibu. Ketika dia habis melahirkan, terus dia lebih stres, faktor stresnya lebih tinggi. Nah itu akan membuat oksitosinnya itu menghambat untuk mengeluarkan ASI-nya dok gitu. Tapi saya sih kalau memang terjadi sering yang pasien yang sering kita konsultasikan itu, saya selalu edukasi ke ibunya untuk meyakinkan dia, ibu, ASI ibu pasti keluar. Kalau nggak di hari kedua dan di hari ketiga. Gitu ya. Hari ketiga selama ini pasien itu di hari ketiga akan keluar dok. Biarpun sebenarnya memang untuk hari-hari pertama itu memang sedikit. Gitu. Sekali gitu. Ya memang kalau memang pada saat bayi baru lahir itu memang ya seperti yang kita tahu ya lambungnya masih sangat kecil. Iya. Dari kolostrum pertama pun cukup sebenarnya. Iya, cukup ya buat si ibunya. Sebelum penjelasan dokter yang tadi, saya ada langsung masuk ini ke Instagram ya. Mungkin bisa sebenarnya ini penjelasan belum lengkap ini ya. Cuman mungkin ya daripada kita lupa dok ya. Ini sore dokter mau tanya, anak saya dari Ibu Dwi Bob 20 Mei.
mau tanya, anak saya ASI dan di situ pupnya masih normal. Nggak dok, kalau ada butir kuning kehijauan dan kadang ada berbusa juga, itu bahaya nggak dok? Ya sebenarnya ini dok, langsung dijawab atau bagaimana dok? Langsung boleh silakan. Iya, anak ibunya itu ASI ya dok ya, nggak campur susu formula kan ya dok ya? Mungkin ya. Ya, selama dia itu menggunakan ASI doang dok, itu nggak ada masalah ya dok ya. Ada juga ketika si bayi itu warna ASI-nya itu harusnya kuning keemasan ya dok ya. Gitu. Kalau ketika dia berbutiran seperti itu nggak masalah. Kalau memang terus ada juga bayi meminum ASI, terus dia nggak pup sampai 10 hari, itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Kecuali kalau dia memakai susu formula. Kalau dia memakai susu sufor itu dia harus pup setiap hari, gitu kan. Kalau dia ASI itu dia dicerna semua, terus kalau 10 hari itu dia nggak bisa pup juga nggak ada masalah. Maksimalnya dia ada di 14 hari dok ya, nanti setelah 14 hari baru kita konsulkan ke dokter anak biasanya. Biasanya kalau anak ASI ada pertanyaan berikutnya, cuman mungkin bisa dijelaskan yang dokter dia tadi mau jelaskan, silakan dok. Oh yang tadi yang fakta dan mitos dalam menyusui ya dok ya? Silakan itu tadi dulu. Yang pertama saya sudah jelasin ada kan fakta dan mitosnya. Pertama ASI saya tidak keluar itu ASI saya tidak keluar itu kenapa dok gitu kan? Itu memang sayanya tidak bisa memproduksikan ASI atau bagaimana? Itu tadi yang pertama sudah kita bahas ya dok ya. Kenapa ASI itu tidak keluar pada hari pertama? Yang kedua itu yang sering datang ke saya, yang sering ibu tanya itu, dok payudara saya lembek nih, apa ASI di dalam payudara saya ini nggak ada gitu kan? Apa tidak berkecukupan buat si bayi? Sebenarnya kan payudara lembek pada hari-hari pertama itu normal dok. Karena memang ASI yang diproduksi tadi kan sedikit gitu kan, untuk menyesuaikan dengan lambungnya bayi. Pada hari pertama dan hari kedua itu kan lambung bayi masih kecil banget dok ya. Itu hari pertama hari kedua masih seukuran kelereng kali itu kan. Ya daya tampungnya sekitar 5-7 mili. Kalau untuk hari pertama dan hari kedua. Kalau untuk hari ketiga dan keempatnya sebesar bola pingpong kali ya. Nah, 22-27 mili. Sebenarnya hasil yang ASI yang diproduksi ibunya itu sangat menyesuaikan dari lambungnya si bayi gitu kan. Jadi ibu nggak perlu takut mau payudaranya lembek bagaimana dia merasa tidak cukup buat ASI-nya, itu nggak perlu takut. Itu hal yang normal. Tapi ada beberapa juga yang komplainnya karena penampilan jadinya ya, dok. Ada beberapa itu karena kok jadi lembek dok, kayak gitu ya, istilahnya nggak kencang kayak gitu. Kok ya apa istilahnya terhadap penampilan, mungkin kalau istilahnya payudaranya kencang kan si ibu juga lebih pede ya. Itu juga membangkitkan endorfin ya, itu membangkitkan semangat dia untuk menyusui kayak gitu loh. Biasanya seperti itu. Jadi memang jangan terlalu dipikirkan lah ya. Oke lanjut dok. Terus untuk yang ketiga ada juga yang sering datang ke saya itu dengan cara bertanya, dok payudara saya kecil, apakah ASI yang ditampung dalam payudara saya bisa banyak dengan payudara yang besar gitu kan? Sebenarnya kan tidak ada bedanya ya dok ya. Kalau untuk di ASI itu payudara besar dan payudara kecil tuh nggak ada bedanya, hanya bedanya di lemak aja. Tapi untuk ukuran payudara itu tidak sangat mempengaruhi produksi ASI. Itu juga sering yang ditanyakan si seorang ibu ke saya gitu kan. Ya ibu harus pede aja, mau payudaranya kecil mau gede itu nggak akan ngaruh ke ASI-nya gitu. Ini adalah payudara ya, bukan galon galon bukan galon gitu. Ya benar sekali ya. Silakan dok. Iya. Untuk yang hal yang lain terus putingnya tidak datar gitu dok atau tenggelam. Nah ini sangat mempengaruhi si ibu juga ini dok, maksudnya. Dok, saya putingnya datar atau tenggelam, saya tidak bisa menyusui bayi. Nah, memang ini harus kita bantu dok. Selain kita mengasih informasi yang benar ke ibunya, kita juga ada teknik untuk membantu puting yang tenggelam tadi. Kalau ibunya ngomong seperti itu ya kita bilang aja, Bu, sebenarnya menyusui yang benar itu bukan dari puting. Menyusui yang benar itu dari areola. Ya, kita kasih dari areolanya. Jadi kalau puting ibu pun tenggelam, kalau areolanya nggak ada masalah ya nggak masalah. Kita tinggal posisikan dia, kasih tahu cara menyusui yang benarnya bagaimana. Untuk sebagai informasi, areola di sini adalah daerah kehitaman di sekitar puting. Iya. Ya memang dari situ. Maksudnya itu sebenarnya itulah kalau puting itu diibaratkan sebagai lubang dot ya. Iya. Tapi daerah tempat
pimpelnya itu ya itulah daerah tempat istilahnya mengurut ya, melepaskan itu ya memang daerah sekitar di situ ya. Mungkin ada kaitannya dengan yang tadi ini ada pertanyaan juga. Itu adalah dok ini dokter mohon tanya ini dari Ibu Alsifa ya. Bagaimana solusinya dok? Ini jika ibu yang melahirkan ibu sudah dengan usia tua dan ASI tidak keluar lagi. ASI tidak keluar lagi. Iya. Sebenarnya kalau usia usia itu tidak mempengaruhi dok ya. Nah, iya benar sekali. Sebenarnya seorang nenek-nenek pun kalau memang dia masih hamil dan masih masih nggak ada masalah, masih memproduksi ASI. Jadi usia itu nggak akan mempengaruhi. Yang paling mempengaruhi adalah hisapan dia pertama ketika dia melahirkan. Itu yang akan merangsang hormonnya gitu kan. Dan mungkin tidak pedean ya dok ya. Iya. Pedean ibunya mungkin dipikir saya sudah berumur, tidak bisa ada produksi ASI lagi kayak gitu ya. Tenang aja ini, maksudnya mesinnya masih bagus kok. Kalau melahirkan masih bisa, biasanya secara hormonal, secara ini dia masih bisa memproduksi dari yang namanya ASI seperti itu. Nah, untuk 2 tahun berikutnya juga tenang saja masih bisa seperti itu. Ya terus dok, ya silakan dok. Nah yang berikutnya boleh dilanjutkan. Yang puting yang data tadi dok, biasanya kalau di rumah sakit kita lakukan teknik dok, misalnya biasanya ibunya kan nggak pede nih dok, tapi kita bantuin. Saya biasanya bantuin pakai spet gitu kan, spet yang 20 cc itu saya potong, saya balikin. Nah saya ajarin ibunya untuk menarik putingnya dulu. Nah ya ibu yang harus menariknya adalah ibu, karena yang tahu rasa sakitnya batasnya di mana itu seorang ibunya. Jadi saya ajarin untuk memunculkan putingnya itu, kita kasih tahu ibu ini sebenarnya putingnya nggak ada masalah. Biarpun puting ibu datar, seiring ibu ini sering ditarik, sama si baby juga lama-lama akan menjadi muncul gitu kan, putingnya nggak ada masalah. Dan ibu nggak perlu takut, yang tadi saya bilangin, menyusu sebenarnya ya memang dari itu areola gitu. Biasanya kita kasih tahu cara menyusui yang benar bagaimana gitu. Itu sih yang sering terjadi, puting yang tenggelam itu membuat ibu sangat nggak pede dalam menyusui. Terus untuk yang fakta dan mitos yang lainnya dok, biasanya dok bayi saya sering menangis, itu kenapa ya dok ya? Apa karena memang kurang ASI gitu kan? Sebenarnya bayi sering menangis itu bukan karena harus menyusu terus ya dok ya? Ada hal lain yang ditunjukin seorang ibu, seorang bayinya itu. Maksudnya namanya dia baru lahir, tadinya dalam tubuh kita dianya hangat gitu kan, pas dia keluar ya ada beberapa hal yang dia mau tunjukin ibunya. Siapa tahu suhu di ruangannya juga dingin. Itu juga caranya bayi menunjukkan ke ibunya itu dengan cara menangis. Terus atau popoknya dia basah. Tapi ibu selalu berpikir ketika bayinya sering nangis malam-malam itu, dia merasanya si bayi kurang ASI. Padahal belum tentu. Bayi juga cuma pengen digendong juga bisa, diayun juga bisa. Biasanya kalau bayi nangis kita gendong lebih tenang. Tapi itu bukan karena memang kurang ASI gitu. Itu kalau ada pertanyaan itu berhubungan nih dok. Dari Ibu Norita 91 di sini ya. Dok, saya mau tanya, anak saya sudah hampir 2 bulan. Ya, nah ini baru nih Ibu, new moms sepertinya ya. Setiap ASI langsung dia hanya beberapa menit saja, 5 menit sudah itu dilepas lagi. Wajar nggak dok? Nah ini ada permasalahan juga kayaknya ibunya. Dia merasa bahwa bulan pertama kenaikan badannya hanya 1 kilo dari situ. Nah mungkin ya dia berhubungan kok sebentar, maka dari itu ya berat badannya juga nggak naik seperti itu. Ya bagaimana dok? Ya silakan dok. Ya kalau memang bayinya menempelnya cuma sebentar, ada banyak faktor ya dok ya. Yang pertama kita lihat dulu cara menempelnya si bayi itu udah benar belum sama si ibu. Gitu. Cara menempel bayi itu, cara menyusui kalau bayi itu belum tepat dengan payudaranya ibunya itu, biasanya memang bayi suka seperti itu. Kedua ada hal lain yang menyebabkan bayi seperti itu. Ya bisa juga karena ada tongue tie atau lip tie gitu dok. Itu harus kita periksa lagi lebih lanjut ya dok ya biasanya ya. Nah itu kan tongue tie itu sangat mengganggu. Kadang-kadang bayi suka capek kalau memang tongue tie itu udah di grade yang tinggi ya dok ya. Nah itu suka lepas kalau dia menyusui sebentar. Nah kalau memang ibunya biasanya kalau ngerasa ini 5 menit berhenti, 50 menit udah berhenti ya pasti posisinya biasanya dok. Posisi bayinya menempel dengan areola ibunya yang belum benar. Posisi yang benar itu seperti ini. Dia itu mulutnya bayi itu harus menempel benar dengan areolanya dok. Areola bagian yang bawahnya itu
harus banyak yang masuk ke dalam mulutnya bayi. Terus mulutnya itu harus terbuka lebar, dagunya bayi ini harus nempel banget dengan payudaranya. Gitu ya, Dok ya. Nah, terus perutnya bayi harus terus silakan, Dok. Perutnya bayi itu harus dia sejajar, ketemu dengan perutnya si ibu. Kadang-kadang kan memang orang kita di luar kan kita nggak tahu nih gimana sih posisi dan menyusui itu yang benar gitu kan. Makanya kita maksudnya harus sering-sering cari informasi ya, Dok ya, kayak gitu. Paling itu ya, Dok, kalau itu kenapa dia sering lepas-lepas, ada banyak faktor yang menyebabkan itu. Ini gitu. juga satu, Dok, yang paling sering ditanyakan pasien itu adalah tentang kalau tadi kan puting datar ya. Ya. Puting datar. Ini kalau putingnya dirasa ibu terlalu besar. Oh, terlalu besar. Terlalu besar. Itu ada beberapa pasien namanya, "Dok, anak saya mabok pentil," katanya kayak gitu. Mabok pentil, apa maksud saya ya? Kalau mabok pentil ya? Nah, iya, apa? Karena dirasanya terlalu besar sehingga anaknya gelagapan kayaknya untuk bisa ini ya. Mungkin terutama pada yang pada parturiens yang sudah beberapa kali ya, istilahnya yang dengan usia tua juga apa segala macam, memang yang dengan obesitas juga sehingga payudaranya juga besar. Jadi ini, nah itu gimana tuh, Dok? Oh, ini memang ada juga pasien yang seperti ini datang ke saya, Dok. Memang ada memang putingnya itu gede banget. Tapi sebenarnya mulut bayi itu menyesuaikan banget dengan puting ibu. Mau putingnya gede atau kecil itu sangat menyesuaikan, Dok. Jadi waktu itu saya lihat puting ibunya memang gede, kayak mulut si bayinya itu penuh banget dengan putingnya ibu. Ketika saya melihat dia menyusui, tapi nggak ada masalah, Dok. Itu sebenarnya bayi itu mulutnya akan menyesuaikan dengan putingnya si ibu. Ibunya nggak perlu takut, maksudnya putingnya besar membuat si bayi kewalahan segala, itu mulutnya bayi udah ada memang dia akan menyesuaikan dengan mulut si putingnya si ibu. Jadi ibunya nggak perlu takut kalau puting besar itu membuat takut si bayinya bagaimana, keselak atau bagaimana gitu kan. Ya nggak perlu takut gitu kan. Toh yang sebenarnya yang diciptain Tuhan itu ya memang udah pas gitu kan. Maksudnya ke mulut bayi ibu nggak perlu takut gitu. Nggak ada masalah sih untuk puting yang besar juga untuk ke mulut bayinya gitu. Ya, silakan diteruskan, Dok, tadi yang mitos tadi itu sampai bayi yang menangis tadi ya. Nah, pada saat bayi menyusui juga nih, kadang-kadang bayi juga bisa juga mengalami growth spurt ya, Dok ya. Nah, pada saat growth spurt ini kadang-kadang ibu pusing. Pusingnya ya growth spurt itu ya peningkatan berat badan bayi itu yang meningkat signifikan ya, Dok ya, terlalu tinggi, dan terus karena dia rewel si ibunya menghentikan menyusuinya. Nah, itu salah, sangat kontraindikasi ya, Dok ya. Maksudnya harusnya bayi ini menyusuinya lebih sering, pada saat dia itu growth spurtnya si ibunya menghentikan. Itu salah, makanya itu bisa menyebabkan si bayi juga menjadi nangis terus gitu. Terus untuk selanjutnya yang sering ditanyakan saya itu, "Dok, pada saat saya menyusui, apakah saya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu," gitu kan. Nah, saya sih lebih ke selalu saya jelasin ke ibu, boleh, pada ibu saat menyusui boleh makan apa aja, asal tidak berlebihan. Nah, kebanyakan keyakinan kita, "Dok, kalau saya makan cabai, makan sambal, nanti bayi saya mencret." Ya kalau ibunya berlebihan makannya memang akan tercret pada si bayi, tapi bukan suatu larangan juga buat si bayi, si ibu harus makan ini itu harus dibatasin. Saya juga habis melahirkan langsung makan aja apa aja, gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Gitu. Boleh makan apa aja yang maksudnya yang nggak berlebihan aja gitu kan. Untuk selanjutnya itu fakta yang sering atau mitos yang sering ditanyakan ke saya itu adalah, "Dok, menyusu pada saat kita tidur itu berbahaya, takut membuat bayinya ketimpa sama si ibunya," gitu kan. Nah, sebenarnya saya sih nggak ada masalah ya kalau buat si ibu, apalagi si ibu itu kan namanya juga habis melahirkan, terus begadang itu sangat capek ya, Dok ya, maksudnya menyusui pada saat dia tidur itu sangat membuat ibunya nyaman, nggak ada masalah kalau menyusui pada saat itu si bayi tidur. Yang penting posisinya bayi aja dibenerin. Bayi itu harus miring, Dok. Dia harus miring ke perutnya ibu, harus ketemu perutnya si bayi. Dan belakangnya kalau bisa kita kasih sanggahan. Biasanya ibu lebih rileks untuk menyusui pada saat tidur. Jadi ibu nggak perlu takut kalau menyusui si bayinya dalam keadaan tidur. Takut ketimpan payudaranya, tertutup saluran napasnya, itu
bayi juga kalau memang sudah ini ada refleksnya, kalau dia sudah selesai menyusu dia akan lepas kok dari payudaranya. Kalau dia sudah merasa kenyang gitu kan. Itu yang sering ditanyakan oleh seorang ibu ke saya, Dok. Terus, Dok, terus ada lagi dia nanya, kalau saya sakit, saya tidak boleh menyusui gitu. Nah, ini sangat salah ya menurut saya, Dok ya. Kalau kita sakit, itu sebenarnya tubuh kita sendiri itu membentuk antibodi ya, Dok ya. Misalnya kita demam nih, tubuh kita juga terbentuk antibodi. Nah, antibodinya inilah yang akan sebenarnya tersalurkan ke bayinya. Aman-aman aja ketika ibu itu sakit menyusui. Kecuali kalau misalnya memang kita batuk atau pilek, ya kita gunakan masker saat menyusui bayi. Atau kalau kita diare, ya kita cuci tangan yang bersih gitu kan. Ya nggak ada masalah. Ibu, selama ibu sakit nggak masalah menyusui bayi gitu kan. Gitu, ibu nggak perlu takut gitu. Terus ada hal lagi yang sering ditanyakan ibu itu, Dok, ASI saya bening, warnanya bening nggak kental. Berarti kualitas ASI saya itu nggak bagus ya, Dok ya, gitu kan? Ya sebenarnya ada patofisiologinya ya, Dok ya. Kalau kenapa itu terjadi bening ya karena ASI itu ada ASI awal yang dinamakan formil, ada ASI akhir, hinmil gitu kan. Formil itu kenapa dia jadi bening? Karena memang tinggi kandungan proteinnya, Dok, gitu kan. Ada protein, karbohidrat, laktosa gitu kan. Terus nanti kalau ibunya menyusunya lama juga nanti akan keluar itu yang namanya hinmilnya itu, yang kandungan lemaknya. Kadang-kadang ibunya itu menyusunya nggak lama, makanya dia yang lemak itu nggak sampai keluar. Makanya warna susunya itu menjadi bening gitu, Dok, gitu kan. Makanya saya lebih menyarankan ibu lebih baik ibu menyusu di satu payudara yang lama, kurang lebih 30 menit di satu payudaranya. Baru nanti ibu bisa pindah lagi ke payudara selanjutnya gitu kan. Itu paling fakta yang sering terjadi, ada kan fakta atau mitos yang sering ditanyakan seorang ibu. Ini ada beberapa ada mungkin berkaitan dengan yang tadi, Dok ya, yang hinmil, formil tadi ya. Ini dokter mau tanya, ada bedanya tidak manfaat ASI kental dan ASI encer? Soalnya kata orang tua, kalau mau ASInya kental, harus makan makanan yang bergizi. Ya, dua-duanya ASI saya rasa harus bergizi ya. Iya. Monggo, Dok, ini sama nggak maksudnya dengan hinmil, formil tadi? Iya, Dok. Kalau untuk hinmil tadi, iya, kalau untuk masalah kental atau enggak, hinmil tadi kan dia lebih tinggi kandungan proteinnya, Dok, karbohidrat, terus vitaminnya, laktulosanya, ya itu bisa digunakan ya buat si bayi sangat berguna kan, buat ini bayi. Terus kalau kena kental tadi, ya lemak itu akan membuat si bayi menjadi kenyang. Yang hinmil tadi, kenapa warnanya kental tadi ya? Lemaknya, berarti didapatkan seorang bayi itu lemaknya itu yang bisa meningkatkan berat badan bayinya gitu. Dan bayinya juga lebih tenang kalau sudah mendapatkan helminya tadi gitu. Ini dari Ibu Dwi Bob 20 Mei, saya lupa. Iya, Dok, silakan diteruskan, Dok. Ininya tadi. Ya, terus apa ya? Kita juga sebenarnya bisa tahu, Dok ya, maksudnya mana sih bayi sebenarnya yang ini kecukupan atau enggaknya untuk ASI-nya ya. Ada tanda-tanda di bayi yang bisa kita lihat gitu loh, Dok ya. Ini bayi sudah kecukupan apa belum ASI-nya. Kita bisa lihat si bayinya ini lebih tenang biasanya, Dok, lebih rileks gitu kan. Terus untuk buang air besarnya kita bisa lihat, Dok, dalam 24 jam pertama itu bisa kita lihat bisa BAK-nya bisa lebih dari 6 kali. Kalaupun dia pakai pampers ya kita coba ganti dulu untuk ganti dengan popok ya, Dok, biar kita tahu nih si bayi ketika pipis kita bisa ganti popoknya berapa kali. Nah, kita bisa hitung nih. Terus berat badan bayinya itu ya sesuai dengan kurvanya, naik kurva KMS-nya. Gitu kan. Memang untuk beberapa bayi kan memang ada untuk hari pertama itu dia memang ada penurunan ya di 10%-nya ya. Tapi nanti 2 minggu selanjutnya nanti dia akan naik lagi ke berat badan lahir normal ya, Dok, lahir ya gitu, Dok ya. Nah, itu tanda-tanda indikator yang bisa kita lihat dari si bayi kecukupan atau enggak gitu. Gitu. Jadi ibunya nggak perlu takut. Sebenarnya lebih ke psikologis si ibu sih semuanya ini sih ya. Betul sekali, Dok, ya memang semuanya sih psikologis sih sebenarnya ya. Psikologis itu sangat-sangat berpengaruh memang karena kalau ibunya stres sedikit aja itu bisa mampet sama sekali. Itu mempengaruhi, ya. Sangat-sangat ketenangan seorang
Ketenangan seorang ibu itu sangat mempengaruhi juga. Nah, ini perlu didukung oleh suami atau keluarga. Ada suami atau keluarga yang nggak mendukung juga udah membuat si ibu itu menjadi nggak pede gitu loh, Dok ya. Ada beberapa ibu juga yang sering datang ke rumah saya, Dok, ketika ini pengalaman dari pasien, dia ini punya anak. Terus ketika dia bawa pulang ke rumahnya, bayi itu nggak mau menempel sama ibunya. Terus telepon saya, Dok, saya ke rumah dokter aja ya. Nah, saya ke rumah dokter, ketika di rumah saya, bayinya malah mau menyusu. Gitu ya. Terus pulang lagi dianya. Habis itu dia nginep di rumah dokter nggak? Nah, itu paling karena ibunya mau namu aja itu, Bu. Iya. Dok, ya ini bisa jadi anaknya bisa dijelasin ke ibunya. Ibunya mau namu aja ya gitu ya. Jadi, oke. Maksud gue, ketenangan seorang ibu dan keyakinan seorang ibu itu sangat mempengaruhi, bukan sayanya, cuman ibunya karena dekat dengan kita kan, kita edukasi, dia lebih tenang dan lebih nyaman gitu kan. Dia jadi proses penyusunya si bayinya tuh mau menempel sama si ibunya itu. Oke. Gitu sih. Oke, di sini kita ada pertanyaan nih, satu ini dari Instagram juga, ini dari Bu Wulan Jemi. Dok, pemberian ASI setelah 2 tahun sebaiknya disapih atau dibiarkan aja sampai anaknya berhenti sendiri? Ya, sebenarnya kita sih memang aturannya memang ASI eksklusif itu 6 bulan. Bisa dilanjut sampai 2 tahun. Ya, nggak saklek harus 2 tahun. Kalau bayinya belum, kita kan di 2 tahun itu sudah sugesti ya, nanti kita harus menyapi si bayi. Tapi nggak mesti 2 tahun harus kusapi langsung. Kalau bayinya belum rela ya jangan kita sapi gitu kan. Bisa di 2 tahun 3 bulan sampai benar-benar si ibu dan si bayi sudah sama-sama rela untuk disapi gitu loh, Dok, gitu. Nggak ada patokan sih sebenarnya, Dok, gitu kan. Untuk itunya bisa 2 tahun lebih boleh gitu, nggak ada masalah. Terus ada juga yang bilang kalau udah 2 tahun lebih itu berarti bukan ASI yang udah darah ya yang diisep, bukan, nggak juga, tetap ASI lah, nama juga ASI gitu kan ya. Ya nggak ada masalah. Gitu. Ya sering si ibu-ibu bertanyakan seperti itu, Dok, gitu kan. Ya. Saya mungkin mau menambahkan sedikit ya. Soal ini juga sering ditanyakan pada ibu-ibu yang anaknya masih menyusui tetapi keadaan ibunya sudah hamil. Banyak sekali ya. Jadi istilahnya apakah memang ada yang memaksakan untuk disapih pada saat itu, padahal mungkin anaknya baru umur 6 bulan. Kenapa takut kuburan, takut ini apa segala macam kayak gitu ya. Jadi pada ilmunya sendiri adalah memang silakan diteruskan, tidak apa-apa. Silakan diteruskan. Anda menyusuinya juga silakan diteruskan. Tetapi memang pada ilmunya sendiri bahwa bukannya produksi ASI yang akan menyebabkan adanya terjadi keguguran, atau mungkin gizinya kebagi gitu ya, antara yang ke payudara sama yang ke bayi, mungkin kayak gitu ada anggapan. Tidak seperti itu. Tapi memang kalau bila Anda beranggapan seperti itu ya bagus. Maka makanlah makanan yang bergizi lebih banyak gitu loh. Makanlah makanan yang baik kayak gitu ya istilahnya. Dan banyak juga gitu loh istilahnya. Jadi ya kalaupun benar-benar kebagi ya kebaginya secara adil dan bagus gitu loh ya. Oke, itu satu. Nah, yang kedua adalah apakah ini bisa nanti nyebabin takutnya keguguran, Dok? Jadi ini apa segala macam. Memang pada ilmunya adalah ada rangsangan yang ditimbulkan ya pada sedotan mulut bayi ke puting akan menghasilkan prostaglandin pada uterus. Karena milking itu memang ya prostaglandin itu sendiri dibutuhkan untuk produksi ASI juga ya. Gitu. Nah, jadi ya memang keluar prostaglandin itu, hormon ini yang juga dia menyebabkan adanya kontraksi pada rahim kayak gitu ya. Cuman memang kecil sekali. Sangat kecil sekali. Jadi yang tidak usah takut. Ya, jadi silakan buat ibu-ibu yang masih menyusui ya monggo, silakan. Kayak gitu. Cuman mungkin ini ya kali ya jadi risih kali ya, sudah mungkin perutnya agak besar, dia masih nyusuin anaknya juga kayak gitu, mungkin risih ya. Tapi ya mungkin kalau udah mau buat hampir 2 tahun gitu ya bolehlah mulai dikurang-kurangin ya. Gitu.
Ya, lalu dok, ini mungkin saya agak nerusin pertanyaan lagi. Iya, nggak Ah, apa-apa. sebentar dok, ini kecampur-campur ini pertanyaannya ini. Sorry ya dok ya. Dari Bu Wulan Jemi tadi kayaknya dua pertanyaan tadi. Sorry sebentar. Oke, oh enggak, ini Ibu Megawati. Anaknya umur 1 tahun, baru 1 tahun ya istilahnya, ASINYA dirasa mulai menurun. Nah kalau udah 1 tahun begini dok, bisa nggak kita booster lagi supaya banyak lagi? Silakan dok. Oh, anaknya Jumlahnya. usia 1 tahun. Ya, Sebenarnya sebenarnya kan kalau 1 tahun kan masih pengen lah disusuin. menyusui. Ya. Ya. Sebenarnya memang ASI itu di 6 bulan 6 bulan ya dok ya untuk produksi yang banyak yang itu. Udah mulai 7 tahun 7 bulan seterusnya sampai 1 tahun itu memang dia akan berkurang dok. Tapi yang kita perlu tahu di sini bukan ASI lagi untuk yang kita kejar. Sebenarnya makanan pendamping ASI-nya. MPASI udah mulai. Iya, nggak ada masalah sebenarnya. Si ASI kita udah mulai menurun, yang penting masih berkecukupan kan. Tapi hal utama yang kita kejar adalah MPASI-nya dok di sini dok, gitu kan. ASI-nya itu udah selingan aja buat si bayinya gitu. Dari Bu Megawati 474. Nah sekarang ini dari Bu Nurul Yuskawati. Ini mungkin masih relate dengan yang tadi dok ya. Nah ini mungkin tentang caranya nih. Kalau ASI mulai sedikit gitu ya. Ini tentang caranya sendiri. Lebih baik dipompa atau pakai tangan, dok? Oh iya. Mungkin di luar ini ya, mungkin ibunya sudah bekerja gitu ya, sudah bekerja, sudah ini apa segala macam, dia masih pengen tetap ASI eksklusif buat bayinya. Itu gimana? Iya. Dia bekerja. Saya sih lebih nyaranin untuk ibu-ibu yang bekerja lebih baik memompanya pakai tangan, dok. Gitu ya? Karena apa? Lebih nggak ribet buat si ibu. Dan kalau memang si ibu sudah terbiasa pakai tangan, produksi ASI-nya itu akan lebih banyak, dok. Dan lemak. Beda dengan pompa ya, dok ya. Pompa itu dia tidak sampai bisa menuntaskan di lemaknya itu. Gitu. Kalau dia menggunakan tangan dan dia tahu tekniknya, itu lebih bagus untuk dia mengeluarkan si ASI-nya itu tadi, dok. Ya lebih bagus dia menggunakan tangan untuk mompanya. Saya sih lebih nyaranin pakai tangan dibandingkan dia pakai pompa elektrik, dan kita nggak ribet bawa-bawa dan untuk mensterilkannya itu loh. Nah untuk penampungannya itu sendiri kan biasanya kalau ibu bekerja bolehlah ditampung. Kalau saya sih lebih nyaranin untuk pakai yang gelas ya dok ya, yang beling itu untuk botolnya. Nah yang sudah ditampung di kulkas itu yang lap. Jadi harus yang dipakai itu yang ASI yang terakhir kita pompa. Jangan ASI yang dulu kita simpan udah berapa bulan, itu yang kita pakai di awal. Jadi kalau kita kerja, kita terakhir mompanya yang mana, itu yang kita pakai. Gitu. Oke. Lalu, ini saya teruskan pertanyaan atau dokter dia masih ada yang... Boleh. Terus pertanyaan aja, paling nanti saya cuma terakhir akan kasih tips buat seorang ibu ya dok ya, buat bagaimana sih cara menyusuinya biar sukses nanti ya, di terakhir nanti. Boleh terusin pertanyaan dok. Mungkin dari ini ya dok ya, ini ada pertanyaan ibu dari Kairunisa Putri. Ya, ini saya rasa ini agak terputus ini pertanyaannya, tapi mungkin tentang suplemen ini dok ya, yang yang harus diperhatikan sama busuinya, ibu menyusuinya, perlu suplemen tambahan atau enggak, perlu kalsium tambahan apa enggak dok? Silakan dok. Untuk booster atau suplemen tambahan silakan aja dok, nggak ada masalah sebenarnya ya. Memang kalau suplemen kalsium atau segala macam itu perlu karena memang kita menyusui itu capek. Tapi untuk booster ASI itu sendiri itu bebas-bebas aja. Dengan ibu meminum booster ASI itu sendiri, dia akan membuat seorang ibu itu menjadi yakin, gue minum booster ini atau minum suplemen ini akan membuat ASI gue menjadi banyak, dan itu sangat berpengaruh dok untuk ASI-nya sebenarnya. Makanya saya sih nggak ada ngelarang ya, kalau ibu mau minum apa aja yang ibu yakin itu bisa menambah ASI ibu ya silakan aja gitu kan. Intinya sih sebenarnya dari faktor makanan kita yang harus terpenuhi nutrisinya ya buat ASI-nya gitu.
ya nggak ada masalah sih dok, boleh-boleh aja untuk suplemen apa aja boleh, nggak ada masalah gitu. Hmm. Lalu ada satu lagi nih pertanyaan dok. Atau halo, sebentar. Ya. Ini kita ngomong terus, jadi kita coba tanya ke Eljon ya. Halo Mas Uki. Halo, Mas. Ada pertanyaan nggak? Ini keasikan ngomong ini kayaknya sama dokter dia ini. Iya Kak, keasikan dengar juga nih dok. Iya. Dari sana ada pertanyaan dari sahabat Eljon? Kalau untuk pertanyaan sih belum ada dok, lanjut aja dulu ngobrolnya, asik kok. Oh gitu ya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi dari Atix Bangka ini dok. Ya dari Instagram juga ini. Dokter mau tanya. Nah ini sering juga ini ya. Waktu saya menyusui anak pertama, payudara kiri saya lecet parah sampai berdarah. Jadi sampai anak kedua saya ASI sebelah kiri selalu ditolak bayi. Kira-kira kenapa ya? Gitu. Memang apa? Enggak, yang lecet tadi sebelah kiri ya. Oke. Yang sebelah kiri. Nah, pada payudara yang lecet itu sebenarnya dok, kita harus lihat dulu seperti apa. Kita lihat proses menyusuinya ibunya. Sebenarnya kalau si ibunya itu memposisikan si bayinya, cara menyusuinya bayinya dengan benar, itu lecet nggak akan terjadi dok. Tapi kalau dia menyusunya di puting aja, menarik-narik puting, itu biasanya memang terjadi lecet. Tapi saya lebih nyaranin seorang ibu kalau ketika terjadinya lecet, itu coba diobatin aja dengan ASI-nya sendiri. Gitu ya. Lama-kelamaan dia akan sembuh dengan ASI-nya itu sendiri. Jadi ketika sebelum menyusui, itu kita olesin dengan ASI-nya, dan setelah menyusui kita olesin lagi dengan ASI-nya. Tapi memang ada beberapa hal yang memang kita lihat dulu keparahannya. Kalau memang sudah parah, kita memang harus kasih obat itu. Terus kalau saya saran sih, kalau memang lecetnya di bagian mana kiri, biasanya ibunya trauma dok. Nggak mau lagi menyusui di bagian yang lecet karena sakit. Bukan si bayinya sih sebenarnya menolak. Iya, lebih ke ibunya takut. Nah itu yang biasa menyebabkan lecet ini menjadi ke arah yang lebih berat, ke mastitis atau segala macam. Karena si ibu tidak mau menyusui di daerah payudara yang sakit tadi, gitu biasanya. Gitu. Kalau sebenarnya dia lecet, disusuin aja di bagian lecet. Disusuin terus aja di bagian lecetnya, lama-lama akan sembuh gitu dok. Sembuh sendiri ya. Nah ini mungkin Anda tadi menyebutkan tentang mastitis ya, tapi sebelum ke sana ini Ibu Atik tadi masih ada nih. Dok, kalau ini kebalikannya, gimana kalau puting susunya kecil? Kayak puting gitu. susunya Tapi kecil. saya rasa nggak ada masalah juga ya. Nggak ada masalah yang saya bahas tadi ya, yang tenggelam, yang kecil. Doang sih. Iya. Ya makanya bisa dibantu juga Bu dengan misalnya kalau ibu punya alat di rumah, punya pompa atau apa itu misalnya bisa ditarik juga putingnya juga, atau enggak dia memang kan bayi kan menyusunya bukan pada puting sebenarnya, nggak ada masalah, menyusunya dari areola. Ya. Tenggelam kali ya. Ya biasanya tenggelam sih. Ya mohon maaf, kalau masalah puting sendiri pada saat Anda kehamilan saja itu akan, ya mohon maaf ya kalau kita bukan ngomong jorok ya, tapi memang akan membesar. Karena memang di situ sendiri kelenjar-kelenjarnya sendiri akan semakin membesar dikarenakan hormonal seperti itu. Jadi ya mungkin tenggelam jadi nggak tenggelam sih dok biasanya. Nah, itu tekniknya tadi yang saya kasih tahu, bisa ditarik pakai pompa atau ditarik pakai sepet gitu kan dok, gitu di rumah bisa kalau itu. Dengan seiringnya begitu nanti bang. Kita ajarkan itu sih. Saya sih sebelum, kalau memang pada pasien-pasien saya sebelum ibunya pulang ya nanti kita akan ajarkan dari bidan ya. Ya mungkin saya nggak ngajarin sendiri. Tapi ya biasanya sih bidannya biasanya kita akan diusahakan untuk ini ya, untuk diajarin untuk caranya memperbaiki putingnya sendiri. Oke, nah ini tentang mastitis tadi ya. Mungkin mastitis di sini yang sering dikeluhkan oleh pasien itu adalah terutama yang bekerja ini ya. Karena mungkin dia tidak sering untuk menyusukan bayinya, mungkin lupa bawa botol apa segala macam. Sehingga dia ada payudaranya kencang sampai demam seperti itu. Ini cepat sekali loh. Dia sebentar aja tuh udah bikin demam itu.
kalau memang payudaranya kencang apa segala Iya. macam. Dan kalau memang ibunya bekerja kan Mm. sulit sekali untuk Iya. masa dia mau pulang apa segala macam kan nggak bisa ya. Nah sampai Mm. mungkin terjadilah mastitis. Betul. Ya, mastitis itu peradangan pada payudaranya. Iya. Benar, ya. Sakit, demam sampai kadang-kadang timbul nanah ya, Dok ya. Iya, iya, Timbul nanah. pernah. Nah, ini sendiri biasanya ya, Dok ya. Ini belum mastitis aja, baru kencang aja, si ibu udah nggak mau ngasihin asinya. Jadi biasanya Iya. udah diperes sama dia dibuang, gitu Iya. ya. Takut ada ini apa segala macam. Nah ini gimana nih, Dok? Oh. Untuk kejadian seperti ini nih gimana nih? Hmm. Biasanya kalau ibu-ibu bekerja, Dok ya, saya sih lebih nyarankan untuk ibu bekerja itu cobalah pompa rutin untuk 3 jam sekali. Tapi harus konsisten, Dok, 3 jam sekalinya itu. Itu juga akan mempertahankan ASI-nya akan tetap banyak, Dok. Kalau sering dibiarkan menjadi keras seperti itu, lama-lama produksi ASI itu akan berkurang, Dok, gitu kan. Terus kalau terjadi pembengkakan yang parah gitu kan ke ibunya, terus ya satu-satunya cara ya harus ketemu bayi itu. Dengan ibunya mungkin dibuang takut kali ya, karena takut ASI-nya ini nggak bagus lagi kali ya kualitasnya. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Ketika dia pulang ke rumah dengan payudara yang kencang, si bayi lah yang bisa menolong dia sebenarnya. Kalau kita mompanya memaksa pun itu yang akan ada membuat si ibu menjadi sakit, Dok, gitu kan. Saya sih lebih suka nyaranin ke ibu ketika payudaranya kencang, tolong ibu ambil bayinya untuk disusuin ke bayinya. Si bayi lah yang bisa membantu ibu meringankan gejala sakit ibu gitu kan. Kalau dipompa kita maksa yang ada jadi sakit gitu. Saya sih lebih nyaranin untuk ASI-nya tetap dikasih, nggak ada masalah ke si bayi. Kualitas ASI-nya nggak akan nggak ada masalah gitu kan. Kecuali kalau udah terjadi mastitis itu, Dok, kita lebih mengarahkan, kalau mastitis itu saya lebih mengarahkan, ada beberapa pasien saya arahkan ke dokter bedah gitu. Kalau memang tidak bisa saya ini lagi gitu kan. Gitu. Ya nggak perlu dibuang sih ASI-nya. Nah ini pertanyaan lagi dari Ibu Atik Bangka lagi ini. Memang Ibu Atik ini setiap saya webinar kayaknya ada terus ini Ibu nih ya. Tapi nggak apa-apa, ini bagus banget ya. Ini soalnya pertanyaannya bagus-bagus nih dari tadi, Dok ya. Dok, saya sudah pernah operasi mastitis. Oke. Nah, ngaruh nggak, Dok, nanti kalau saya mau menyusui bila pada anak berikutnya? Enggak. Ya. Ada beberapa pasien saya yang sudah, ada 3 yang sudah dioperasi ya, dilakukan mastitis, dan saya evaluasi terus juga ke mereka. Ketika dia hamil lagi, itu enggak ngaruh sih, Dok, untuk ASI-nya segala macamnya. Dan ibunya bisa terjadi mastitis lagi atau enggak, ya tergantung ibunya, Dok. Balik lagi ke ibunya. Cara menyusuinnya itu benar apa enggak lagi tuh. Kalau terjadi sakit, bengkak, itu didiemin atau enggak gitu kan. Dan dia hanya menyusui yang payudara yang sehat aja, itu akan terjadi mastitis lagi berulang, Dok. Tapi untuk mempengaruhi produksi ASI-nya enggak ngaruh gitu kan nantinya. Kalau dia sudah dioperasi gitu kan. Tetap aja sama aja, enggak ada masalah gitu. Kalau ini ya, istilahnya kalau memang dari mastitisnya sih, ya kalau keulang lagi apa enggak ya tergantung dari cara pemberian. Ya bisa terulang lagi, cara pemberian kita lagi pas kedua itu gitu kan. Tapi dan memang saya ada pada beberapa kejadian bahwa pada operasi mastitis sendiri atau yang lebih coba saya agak mengambil contoh pada operasi-operasi yang lebih ini ya, yang lebih istilahnya yang lebih besar, misalnya FAM ya, fibroadenoma mami, ya kayak gitu ya. Memang ada beberapa kejadian dia yang sehingga menutup akibat tindakan operasinya menutup saluran kelenjar pada kelenjar ASI-nya, sehingga juga menyebabkan nyeri. Jadi ya istilahnya, tapi ya jangan khawatir, nanti maksudnya itu akan menyembuh sendiri sih pada kasus-kasus yang sering saya temui itu biasanya sih pada proses penyembuhannya sendiri sih akan baik sendiri, dia akan mencari jalan keluar sendiri gitu loh. Mungkin pada beberapa saat dia akan sakit, ada nyeri kayak gitu, cuman ya setelah agak lama dan nyerinya sendiri sih bisa diobati dengan obat ya sebenarnya ya.
seperti itu sampai ininya Beberapa pasien saya sih yang operasi mastitis itu nggak trauma sih dok, dan maksudnya dia tetap berkonsultasi dengan kita, cara menyusui segala macamnya kan, dan nggak ada masalah gitu kan. Untuk ASI-nya juga nggak ada masalah gitu. Oke. Ini saya ada satu pertanyaan lagi nih dok. Tentang yang sering-sering sekali ditanyakan oleh ibu-ibu ya, tentang bagaimana ini terkait penampilan. Jadi apakah Penampilan. ya menyusui sendiri, makin lama menyusui, apakah membuat payudara kendur gitu loh? Ya, apakah membuat payudara kendur? Nah, itu gimana dok? Nah, sehingga Sebenarnya nanti kan ya sekarang kan banyak sekali ibu-ibu bekerja seperti itu yang pengen tetap penampilannya di depan, mungkin di depan teman-temannya, di depan ininya juga masih terus mendukung gitu ya. Ya, ini kita tidak bisa salahkan ya. Silakan dok. Iya. Sebenarnya gimana ya dok, kalau dibilang kan itu namanya payudara kan tetap otot dok ya. Iya. Otot, lemak segala macam. Nah, yang namanya otot sering kita pakai ya. Kalau dia kendur ya wajar sebenarnya dok, gitu kan. Tapi balik lagi setelah kita menyusui itu kan ada beberapa hal yang bisa kita lakuin dok, gitu kan. Dengan kita selesai atau ada obat-obatan yang bisa membuat itu menjadi kencang lagi, itu ada gitu kan. Bisa dilakuin lagi gitu kan, menjadi itu ada beberapa hal mungkin dari estetik ya. Mungkin saya agak menambahkan sedikit di sini ya. Ya memang kalau kita andaikan, memang kita itu sudah diciptakan Tuhan kalau untuk menyusui ya payudara itu ya seperti kantung gitu lah, yang nanti akan diisi. Dan sebuah kantung itu kalau kantungnya kalau isinya sudah keluar ya dia kempes memang. Terjadi kalau ada lembek apa segala macam. Tapi ya seperti kata kita tadi ke dokter dia tadi, bahwa ini bisa dilatih sebenarnya. Ya Anda silakan aja. Sekarang banyak di YouTube untuk melatih apa ininya ya. Tapi sambil terus menyusui, silakan saja. Tidak ada masalah. Ya ada latihannya, ada ininya. Jadi ya supaya memang dia tetap tampak. Iya begitulah. Saya nggak bisa terus. Ya dok, sebelum kita tutup, silakan dokter tadi ada yang mau disampaikan. Oh ya, saya mau kasih tips aja untuk ibu-ibu menyusui ini biar berhasil. Bagaimana sih, apa sih yang harus saya lakuin? Sebenarnya dari kita mulai hamil itu kita harus mencari info ya dok ya. Udah harus tahu bagaimana sih, maksudnya apa aja sih yang terjadi di menyusui itu, hal-hal apa yang sering terjadi sehingga membuat ibu tuh jadi nggak kaget lagi nanti. Makanya seorang ibu tuh harus perlu informasinya ya. Sekarang kan internet banyak, terus konselor juga di Bangkas juga udah banyak gitu kan, bisa ditanyain mana yang biasanya juga ada sepasang suami istri juga yang dia belum hamil dan saya seneng banget kalau kedapatan pasien seperti ini dok. Lebih enak untuk edukasinya, dia sudah cari informasi yang banyak, terus dia ke kita itu hanya butuh yang benar tuh bagaimana sih dok? Nah, kita hanya membenarkan mana yang dianggap salah sama dia, jadi lebih enak itu yang pertama. Maksud aku dari awal hamil kita sudah harus cari informasinya gitu kan. Yang kedua itu untuk melahirkan kita cari vaskes yang mendukung menyusui. Ya kalau bisa ya dokter anak ya mendukung menyusuinya, terus dokter kandungannya juga mendukung ya untuk itu. Pokoknya itu sangat mempengaruhi. Terus kalau ketika kita lahir, saya sih lebih nyaranin untuk ibu selalu, semua ibu yang melahirkan itu dilakukan IMD. Itu sangat berpengaruh banget untuk keberhasilan dalam menyusui ya dok ya. Terus ya memang tekad yang kuat dari seorang ibu itu sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam menyusui. Terus dukungan dari suami atau keluarga itu sangat berpengaruh. Jadi suami itu ya kalau bisa ya jangan bikin pusing istri juga, bikin kesel istri juga. Karena dukungan dari mereka membuat happy si istri itu ya udah suatu dukungan gitu loh dok. Maksudnya membuat si keberhasilan seorang ibu dalam menyusui gitu loh dok ya. Terus ya kalau WHO kan menyarankan sebenarnya 7 kontak ya dok ya. Sebenarnya di umur kehamilan 28 minggu itu bolehlah kita ketemu dengan konselor gitu kan dok. Terus di usia 36 juga, kehamilan di usia 36 minggu itu kita ketemu lagi untuk edukasi lagi gitu kan. Terus IMD kita ketemu lagi dengan konselor gitu kan. Terus setelah melahirkan kita ketemu lagi. Insya Allah sih
itulah tips-tipsnya kalau memang mau menyusui itu berhasil sampai eksekusi sampai 2 tahun gitu dok ya. Yang penting informasinya dari si ibunya mencari informasi, harus mau belajar gitu kan. Paling itu sih dok tips dari saya buat si ibu kalau memang pengen menyusunya berhasil gitu ya dok ya. Oke dok, ini sebelum kita tutup, Mas Uki kayaknya nggak ada pertanyaan dari sana ya? Belum dok. Oke, nggak apa-apa. Ini udah 1 jam berlangsung ya. Saya rasa sih ini sudah sangat informatif sekali ya. Iya. Ya mungkin kalau dari saya juga ya jangan pernah takut untuk menyusui ya. Saya juga dari awal karir saya sih selalu menyarankan untuk ASI eksklusif untuk para pasien-pasien saya yang tentunya menjadi itu adalah hal yang paling baik untuk mencetak generasi bangsa seperti itu. Dan juga untuk di situ juga selalu saya menyarankan untuk IMD, inisiasi menyusui dini. Paling tidak di situ ibu dan bayi akan belajar dari pertama bagaimana sentuhannya untuk bisa menjalankan kegiatan menyusui tersebut. Ya, jadi ya. Oke, mungkin terima kasih Dokter Dia atas kesempatannya pada kali ini, sangat-sangat informatif sekali. Nanti lain kali kita akan banyak berbicara lagi. Ya, bulan depan kita akan berbicara tidak mengenai COVID lagi ya, bosan sekali. Kita akan berbicara mengenai vaksin ya, vaksin pada anak, yang mana yang wajib, mana yang tambahan. Ya, oke. Baiklah kalau begitu, selamat sore Dokter Dia, sehat-sehat selalu. Selamat sore Mas Malik ya, dan para sahabat Eljon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih.